Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas besar yaitu berupa implementasi visualisasi data. Jadi data yang kami gunakan pada tugas ini adalah data insiden kanker yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2022. Anggotanya di sini ada saya sendiri, Anak Musyafa, lalu ada Dava Klaryadi, Dara Sofana Darmawan, Daren Sofana Darmawan, dan juga Fauzi Maulana Akbar. Jadi visualisasi data itu berperan penting dalam menyederhanakan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam konteks kesehatan global, khususnya kanker, visualisasi membantu memahami pola penyebaran penyakit dan besarnya beban kanker di berbagai wilayah. Kanker merupakan penyakit dengan tingkat mortalitas tinggi dan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahun. Karena data kanker bersifat kompleks dan besar, visualisasi data diperlukan untuk membantu memperoleh insight yang jelas dan bermakna. Baik, di sini langsung ada tujuannya, atau ada pertama yaitu menyajikan data kanker global dalam bentuk visualisasi agar informasi yang kompleks lebih mudah dipahami. Lalu ada menganalisis pola penyebaran penyakit kanker di berbagai negara. Lalu ada mengidentifikasi tingkat insiden dan mortalitas kanker secara global. Baik, tujuan selanjutnya yang keempat itu ada menentukan negara-negara dengan beban kanker tertinggi. Yang kelima, mengevaluasi kondisi dan efektivitas sistem kesehatan berdasarkan data yang divisualisasikan. Dan yang terakhir, memberikan insight yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kita ambil itu ngebahas analisis tingkat insiden kanker di seluruh dunia berdasarkan data Age Standardized Incidence Rate atau ASR untuk semua jenis kanker dan kedua jenis kelamin pada tahun 2022. Data diambil dari 5 kawasan utama, yaitu ada Afrika, Amerika Latin, Karibia, Amerika Utara, Eropa, dan Oseania. Nah, dataset memuat indikator epidemiologi penting seperti ASR, include rate, kumulatif, risk, serta jumlah total kasus kanker di masing-masing kawasan. Melalui indikator-indikator tersebut, studi kasus ini bertujuan untuk memahami seberapa besar beban kanker di setiap wilayah, sekaligus mengidentifikasi kawasan yang memiliki tingkat insiden tertinggi dan terendah. Ya, di sini ini adalah dataset yang kita gunakan bersumber dari WHO-nya. Yang pertama di sini ada sumber data untuk kategori kelamin pria dan yang kedua untuk wanita. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat langsung di Global Cancer Incidence Dashboard yang udah kita buat di Plotly. Di sini ada kayak berbagai macam data ya yang kita gunakan tadi yang diambil dari WHO-nya sendiri. Pertama ada di total case, yaitu adalah jumlah kasus kanker. Di sini kelihatan kayak kankernya ada segitu dan ada average ASL-nya itu yaitu per 100.000 penduduk. Jadi ada contohnya 1808. Terus di sini juga ada max growth rate-nya segitu dan ada average cumulative risk dengan 1,90% dengan ada 37 tipe kanker. Jadi dashboard itu nampilin atau ngeringkas data kejadian kanker secara global. Dari bagian atas berisi filter untuk menjaring datanya berdasarkan jenis kanker, jenis kelamin, serta rentang ASR dan jumlah kasus. Lalu ada kartu ringkasan yaitu untuk menunjukkan total kasus kanker, rata-rata ASR dunia, dan nilai growth rate tertinggi. Lalu juga ada jumlah jenis kanker yang dianalisis. Tabel di bawahnya juga itu yang dibuat yang ada tabel ini itu menampilkan data rinci setiap jenis kanker, termasuk angka kejadian yang telah distandarisasi umur atau ASR tadi, angka mentahnya, risiko, total kasus, dan jenis kelamin. Di sini kita menggunakan visualisasi line chart. Jadi kalau dilihat dari sisi kirinya ada angka insiden dari total seluruh jenis kanker yang berada di angka hampir 200 per 100.000 populasi. Terus kita juga bisa lihat kanker bisa jadi puncak kanker menempati posisi puncak sebagai kanker dengan tingkat insiden tertinggi dibandingkan dengan insiden lainnya. Dengan angka yang menyentuh hampir 50 kasus per 100.000 populasi. Ini menunjukkan beban yang sangat signifikan pada populasi wanita. Selanjutnya ada kanker prostat dan kanker paru-paru mengikuti urutan berikutnya. Yang menariknya di sini gap antara kanker payudara dengan jenis kanker lainnya cukup lebar, yang menegaskan perlunya prioritas pada program deteksi dini di sektor tersebut. Nah, pada grafik ini, jadi perbandingan ASR kanker antara dua kelompok. Nah, yaitu ada oral cavity di sebelah kiri dan digestive system di sebelah kanan. Lalu menggunakan skala yang sama,
sehingga perbandingan antar grafik bisa dilakukan secara adil. Nah, pada kelompok sebelah kiri ini, yaitu ada sekitar 8/100.000 penduduk, sementara jenis kanker lainnya seperti nasofaring, terus hiofaring memiliki angka yang relatif lebih rendah. Berbeda dengan pada kelompok digestive system atau yang sebelah kanan ini, ASR secara umum lebih tinggi. Kanker perut dan liver memiliki posisi tertinggi dengan nilai mendekati 18-20, menunjukkan bahwa risiko dan dampak kanker berbeda signifikan antar kelompok organ, sehingga strategi pencegahan dan penanganannya juga perlu disesuaikan lagi gitu. Di sini juga bisa eh, dikelompokkan. Ya, selanjutnya di sini ada tabel untuk melihat laju dari kanker tersebut berdasarkan jenis kelaminnya. Yang pertama, pada populasi wanita, kanker payudara bukan hanya yang tertinggi secara laju, tapi secara volume mencapai lebih dari 2,2 juta kasus. Ini jauh melampaui jenis kanker spesifik wanita lainnya seperti kanker serviks. Kedua, pada populasi pria, beban utama terletak pada 2 titik, yaitu kanker paru-paru dan kanker prostat. Perlu dicatat juga bahwa insiden dari kanker paru-paru dan hati pada pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini seringkali dikaitkan dengan perbedaan gaya hidup dan paparan faktor risiko lingkungan antara kedua gender tersebut. Di sini juga ada leukemia yang cukup tinggi di wanita, yaitu sekitar 211.000 kasus. Dan juga di pria 247 kasus. Baik, selanjutnya di visualisasi kali ini yaitu kita menggunakan grafik bar chart ya. Jadi di grafik ini tuh yang berjudul Top Cancer Set by Age, Standardized Rate atau ASR World. Jadi menampilkan jenis kanker dengan tingkat kejadian tertinggi berdasarkan nilai ASR yang telah distandarisasi terhadap umur. Jadi pada grafik ini tuh terdapat pengaturan top N yang digunakan untuk menentukan jumlah jenis kanker yang ditampilkan, sehingga pengguna dapat memfokuskan analisis pada kanker dengan nilai ASR tertinggi. Terus ada fitur aggregation di set ke average yang berarti data yang menampilkan merupakan hasil rata-rata dari berbagai negara atau wilayah, sehingga memberikan gambaran umum kondisi kanker secara global. Selain itu, pengaturan seks di set ke all, yang menunjukkan bahwa data mencakup gabungan antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan grafik batang memudahkan perbandingan antara jenis kanker, di mana panjang batang menunjukkan besaran tingkat kejadian kanker, sehingga dapat terlihat dengan jelas jenis kanker yang memiliki risiko kejadian paling tinggi dibandingkan yang lain. Lanjut, di grafik selanjutnya itu ada yang berjudul Cancer Incidence by Anatomical Site. Di sini tuh menampilkan jumlah total kasus kanker berdasarkan lokasi anatomi tubuh. Jadi pada grafik ini tuh fitur metrik digunakan untuk memilih jenis data yang ditampilkan. Dan pada gambar dipilih total case, sehingga grafik menunjukkan beban kanker secara absolut dalam bentuk jumlah kasus. Terus pengaturan seks juga di set ke all yang berarti data yang ditampilkan merupakan gabungan seluruh jenis kelamin. Grafik batang pada visualisasi ini berfungsi untuk membandingkan jumlah kasus kanker antar lokasi anatomi sehingga terlihat jenis kanker dengan jumlah kasus paling banyak dan jenis kanker dengan jumlah kasus yang paling sedikit. Jadi secara keseluruhan itu, grafik kedua membantu memberikan gambaran tentang besarnya jumlah kasus kanker yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya ada visualisasi berupa pie chart. Jadi pie chart ini menampilkan distribusi jumlah total kasus kanker berdasarkan jenis kelamin secara global. Nah, di sini kita bisa mengkategorikan beberapa matriks. Ada total case-nya, lalu ada ASR, growth rate, dan juga cumulative risk. Nah, jadi presentasi di dalam grafik ini tuh menunjukkan kontribusi masing-masing gender terhadap total kasus kankernya. Bisa dilihat di sini kontribusi laki-laki itu sedikit lebih banyak daripada perempuan. Grafik ini memudahkan pembaca melihat siapa yang berkontribusi lebih banyak tanpa harus membaca angka yang rumit. Oke, di sini langsung lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil visualisasi data penyebaran kanker global tahun 2022 yang bersumber dari GlobalCan atau IRC atau WHO, dapat disimpulkan bahwa persebaran kasus kanker menunjukkan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Beberapa benua memiliki tingkat insidensi kanker yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh faktor demografi, gaya hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan. Visualisasi juga yang digunakan, seperti peta dan grafik perbandingan, mampu menyajikan informasi secara jelas dan membantu pengguna dalam memahami pola persebaran kanker secara global. Penggunaan data age standardized rate juga memungkinkan perbandingan antar wilayah menjadi lebih adil tanpa bias perbedaan struktur usia populasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.